Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reski Aprilia dengan NIM B1A1231163. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu mengenai bias gender dalam mata kuliah Hukum dan Gender dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ari Budiarti, SHM Hum. Selamat menyaksikan. Dalam pembahasan hukum dan gender, kita sering menemukan bahwa korban kekerasan seksual lebih banyak perempuan. Namun, ada satu sisi penting yang jarang diangkat. Ketika laki-laki menjadi korban pelecehan oleh perempuan tetapi masyarakat menganggapnya sebagai lelucon. Fenomena ini bukan sekedar masalah sosial, ini adalah isu hukum dan bias gender yang memengaruhi cara kita memandang siapa yang layak disebut korban. Masyarakat menanamkan stereotip bahwa laki-laki itu harus kuat, tidak boleh merasa direndahkan, dan selalu senang jika diperhatikan secara seksual. Karena itu, ketika perempuan menyentuh, menggoda, atau meraba laki-laki tanpa persetujuan, banyak yang menganggap itu hal sepele, bahkan lucu. Komentar seperti, laki-laki mah gitu aja senang, halah cuman digodain perempuan, atau beruntung dong, sering muncul tanpa memikirkan bahwa itu pelecehan yang sama seriusnya. Namun, ketika situasinya dibalik, laki-laki yang melakukan hal yang sama kepada perempuan, reaksinya langsung tegas. Itu pelecehan, itu tidak pantas, itu adalah pidana, dan memang benar, itu memang pelecehan. Tapi mengapa ketika korbannya laki-laki, kita mendadak tidak peduli? Untuk melihat lebih jelas betapa parahnya normalisasi ini, mari kita lihat contoh konkret di media sosial. Belum lama ini, seorang kreator TikTok bernama Sadam Permana membuat video edukasi untuk anak-anak. Dalam videonya, ia menyanyikan lagu yang menjelaskan area privasi tubuh, bagian-bagian yang tidak boleh disentuh siapapun termasuk orang asing. Kontennya ini murni edukasi, membantu anak-anak memahami konsep konsen dan keselamatan tubuh. Namun, yang terjadi di kolom komentar justru mencerminkan bias gender yang berbahaya. Banyak akun, terutama perempuan, menulis komentar bernada seksual dan menggoda, melecehkan, bahkan menyentuh batas fantasi tidak pantas. Padahal konteks videonya itu mendidik, bukan sensual. Yang lebih bermasalah lagi, komentar-komentar itu dianggap lucu oleh sebagian warganet lainnya. Hampir tidak ada yang menganggap itu bentuk pelecehan seksual. Bayangkan, kalau seorang perempuan membuat video edukasi untuk anak-anak lalu komennya itu dipenuhi oleh komentar laki-laki dengan kalimat seksual, pasti akan diprotes habis-habisan, diviralkan sebagai pelecehan, dan mungkin langsung masuk berita. Tapi karena korbannya laki-laki, reaksi publik menjadi sangat berbeda. Inilah inti masalah dalam studi hukum dan gender kali ini. Pelecehan seksual dianggap serius atau tidak tergantung siapa korbannya. Padahal, kalau kita kembali pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jelas sekali menyatakan bahwa tindakan yang bernuansa seksual tanpa persetujuan adalah pelecehan, tanpa memandang gender pelaku atau korban. Undang-undang ini tidak membedakan, tapi masyarakat masih melanggengkan standar ganda. Laki-laki korban pelecehan sering tidak percaya, ditertawakan, dianggap lemah, atau disuruh diam supaya tidak malu. Ini membuat mereka enggan melapor dan akhirnya tidak mendapatkan keadilan. Normalisasi seperti ini menunjukkan bahwa patriarki bukan hanya merugikan perempuan tetapi juga laki-laki, karena laki-laki tidak diberi ruang untuk menjadi korban. Dalam perspektif hukum dan gender, ketidaksetaraan ini adalah masalah yang besar, karena perlindungan hukum seharusnya tidak ditentukan oleh stereotip gender. Keadilan tidak boleh memilih berdasarkan jenis kelamin siapa yang disakiti. Sama seperti perempuan, laki-laki pun berhak atas rasa aman, integritas tubuh, dan perlindungan dari pelecehan. Maka, ketika seseorang seperti Sadam Permana yang membuat konten edukasi untuk anak-anak malah dihujani komentar melecehkan, itu bukan sekedar masalah etika internet. Ini bukti nyata bahwa masyarakat masih gagal memahami bahwa pelecehan seksual itu bisa terjadi pada siapa saja. Dan selama pelecehan terhadap laki-laki masih dianggap lucu, kita belum benar-benar adil dalam memahami isu hukum dan gender. Pada akhirnya,
Concern bukan tentang siapa yang biasanya menjadi korban, tetapi tentang bagaimana kita menghormati tubuh dan batasan setiap orang. Dan keadilan seharusnya tidak pernah dibatasi oleh gender. Demikian pemaparan saya terkait isu mengenai pelecehan terhadap laki-laki yang sering dinormalisasi dalam masyarakat meskipun secara hukum tetap diakui sebagai tindak kekerasan seksual tanpa memandang gender. Jika dalam penyampaian terdapat kekeliruan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.